kita akan kita harus berbuah-buah. Aduh, kita harus memberi pertanda. Kalau kita sudah dekat ke pancuran atau ke tempat pemandian tersebut. Pancuran sumur immu. Tak ke pancuran di. Oh, salah mak. Pancuran itu ya. Sumur. Sumur itu ya. Pancuran tang bahasa Indonesia bakui. Apa ya? Kalau Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel Mesra Dewi Panjaitan. Hari ini kita akan memulai petualangan baru. Petualangannya apa? Ayo, ikuti kami. Saudara-saudaraku yang di belakang. Jadi guys, kalau kita sudah dekat dengan sumur atau tempat pemandian yang ada di desa kami, kita akan memberi pertanda seperti yang tadi saya ucapkan. Begitu teman-teman. Nah, seperti itu biasanya kalau ada yang di sumur teman-teman akan memberi jawaban juga. Ikut terus sih motong. Oke guys, ikuti terus petualangan kita. Jadi guys, ini adalah pemandian atau sumur yang saya katakan tadi itu. Jadi warga setempat akan mencuci di sini dan juga mandi. Nah. Kalau sudah selesai mandi, ditutup lagi. Oke. Guys, ini kita sudah mendekati ya guys, sudah sangat dekat ke buahnya. Ayo guys. Merah di. Itu.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di gua ya guys ya. Apa yang akan kita lihat di sini? Kelelawar. Ini kelelawar guys. Kamu mesti jalan di gua. Dong. Opung na zolo isang martapa. Nonton dulu, apa berarti gua buat dong. Jadi Gua alami. aku buat dong. Gua alami, Con. Gua buat dong nih bayarnya. Te. Tadi gua Ala okia matamu galisan. Bueno. Kamu taruh dulu. Do, sobo ko ta. Jadi guys, Pati. buahnya Bakun. masih ada ke atas sana ya guys ya. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di atas sana dan sejauh mana lagi. Hello, Bu. Oh, lo sobo ko tay. Iro. Wih, itu so. Tiba-tiba turun. Bau na tong betul-betul bayan. Naik mau. Ikut tiara mau masuk ke gijang. Awal mungkin masuk atau gijang. Coba dia pengen biarin turun. Masih ada. Just sebelah sana. Aduh, sobo ko ta. Jadi guys, ini ada 2 jalur, satu ke arah atas ini, satu lagi ke arah sana. Yang tadi. Tapi yang ini nggak kelihatan ujungnya loh teman-teman, karena berbelok ya. Coba baik. Sebelah sana. Masih jauh guys. Sampai ke kampung sebelah. Enggak mungkin juga sampai ke kampung. Ke Subau tadi. Jadi umar tuturan nanya naik. Kalau nadong menghajak gijang. Tahu, oke mataik. Orang utung nih mah dongkrak. Akar pun ini mau busuk. Kan? Mungkin alani kali ya. Kita bawa anjing guys. Ini namanya Mopi. Mopiana. Jadi guys, itulah tadi gua yang ada di Tarnagudang. Katanya gua ini adalah gua alami ya teman-teman. Kata kameramen CS Purba. Dan katanya kenapa ini ada? Karena ada mata air dulu. Jadi apa penyebabnya? Gara-gara ada mata air terus terbentuk gua. Oh, oke. Jadi teman-teman, hari ini kita bersama dengan Jess Purba. Halo guys. Dia adalah anak gunung dan juga anak hutan. Jadi untuk pengalaman ke gua seperti ini, dia sudah biasa ya teman-teman. Jadi kita akan berbincang-bincang sedikit tentang gua. Oke. Jadi Jess. Oke. Jadi gua itu apa? Oke, jadi sedikit informasi tentang gua teman-teman. Jadi sebenarnya gua ini adalah salah satu bentukan bumi, dimana struktur gua itu sering disebut dengan kars. Kars itu adalah batu-batuan kapur, atau dalam bahasa ilmiahnya sering disebut ini terbuat dari kalsium karbonat. Dan batu kapur ini apabila dilalui oleh air, dia akan sangat gampang untuk meturtur bahasa Batak ya. Atau apa? Bahasa Indonesia meturtur. Longsor. Bukan longsor. Jadi tergerus. Nah, dia akan gampang tergerus. Jadi itu adalah salah satu penyebab dari gua, untuk gua yang ada di Tarnagudang ini. Jadi sebenarnya teman-teman di sana, di jalur sebelah kanan ada mata air. Sebelumnya ada mata air. Cuman sekarang mata airnya sudah berhenti. Oleh karena itu gua ini tidak memanjang lagi.
karena sudah selesai proses pembentukannya. Ini sudah tidak memanjang lagi. Iya, sudah. Mata air bukannya dari sebelah sana ke arah sini? Iya, jadi terakhir kami kemarin ke sini, di sana ada mata air. Jadi mata airnya itu ini kita hanya bisa berbicara kemungkinan. Kemungkinan mata airnya itu turun dari atas menetes-netes lalu keluar melalui mulut goa. Jadi mulut goa ini adalah akhirnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi bisa jadi goa ini sudah berumur ratusan tahun. Jadi sama juga, airnya juga datang dari sana, makanya terbentuk Jalur. lorong atau jalur ke sebelah sana. Iya, jadi di sebelah sana ada jalur. Kembali seperti yang saya katakan tadi, kita hanya bisa berbicara kemungkinan saat ini karena belum ada penelitian lanjutan tentang goa ini. Jadi bisa jadi dari sana juga ada sumber air. Nah, namun karena saat ini kita tidak mempunyai peralatan yang cukup, kita belum bisa untuk menelusuri sampai ke dalam sana. Apalagi pencahayaan kita hanya bermodalkan senter Oppo. Oppo ini bukan iklan ya. Jadi kita tidak mungkin masuk sampai ke dalam sana. Apa lagi? Jadi kalau struktur goa memang batuan kapur seperti ini? Semua? Kebanyakan. Sebenarnya sungai juga adalah salah satu goa, bisa disebut goa sungai. Namun goa yang bentukannya seperti ini di dalam bumi itu kebanyakan terdiri dari batuan kapur seperti ini. Jadi kemana-mana kita kalau pergi, biasanya goa itu terdapat di sekitaran sungai, di pinggir-pinggiran sungai. Jadi kalau ada struktur tanah yang terbuat dari kars, bisa jadi di sana ada goa. Nah, itu dia. Jadi kalau kehidupan di gua bagaimana ini? Oke. Tentang kehidupan di goa. Jadi sebenarnya goa itu berdasarkan keilmuannya dibagi menjadi 4 zonasi. Yang pertama itu zona terang, yang kedua zona remang-remang, yang ketiga zona gelap, yang keempat itu zona kegelapan abadi. Jadi sekarang kita berada di zona? Kita berada di zona remang-remang karena masih ada pintu goa di sana. Jadi zona terangnya itu ada di pintu goa, zona remang-remangnya itu agak masuk ke dalam, namun kita masih bisa melihat cahaya. Zona gelapnya itu betul-betul sudah gelap. Apabila kita matikan lampu, kita matikan senter, kita betul-betul bisa merasakan kegelapan yang sangat gelap. Mungkin nanti bisa kita coba bagaimana itu di zona gelap, kita matikan semua senter, bagaimana rasanya kita betul-betul seperti berada di dalam tanah. Oke, terus yang selanjutnya adalah zona kegelapan abadi. Jadi zona kegelapan abadi itu di sana tidak ada lagi oksigen, tidak ada lagi kehidupan. Biasanya itu sudah masuk jauh ke dalam bumi. Jadi betul-betul tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan apa-apa, benar-benar zona kegelapan abadi. Seperti kita mati. Jadi kalau kita mau pergi ke luar angkasa namun ongkosnya terlalu mahal, kita bisa pergi mencari goa. Itu dia. Jadi terkait kehidupan di dalam goa tadi itu dibagi berdasarkan zona-zonanya. Kalau di zona remang-remang seperti ini kelelawar ataupun jangkrik masih gampang kita temui. Kalau di zona gelap, biasanya di dalam goa itu selalu ada aliran sungai. Apabila goanya aktif, itu kita bisa menemukan hewan-hewan seperti ikan, namun warnanya sudah tidak ada lagi, warna bening. Itu karena pigmentasi istilahnya. Jadi karena tidak ada sumber cahaya yang mendukung perubahan warnanya, jadi dia bening, nampak tulang-tulangnya. Oh iya? Iya, itu di dalam goa yang gelap. Namun dia harus goa yang aktif. Ini bukan goa yang aktif lagi. Jadi begitulah kira-kira. Kami baru tahu, kita baru tahu ya teman-teman, kalau ikan yang berada di gua itu kelihatan tulang-tulangnya dan warnanya bening. Berarti nggak berwarna dong ya? Iya, dia tidak berwarna, bening, nampak tulang-tulangnya, banyak seperti itu. Dan jangkrik itu kalau di goa berbeda dengan jangkrik yang ada di luar goa. Kalau jangkrik yang ada di goa itu antenanya lebih panjang biasanya, karena dia tidak menggunakan mata. Jadi hewan-hewan di dalam goa itu tidak menggunakan mata, mereka hanya mengandalkan feeling saja. Berapa? Radar dan sejenisnya. Oh, Oke, bagaimana? sangat
menginspirasi. bukan menginspirasi, tapi menjadi edukasi baru bagi kami ya. Ya kan teman-teman? Oke, jadi sedikit tentang goa. Goa pada umumnya itu terletak di sekitaran aliran sungai. Jadi jika bisa masyarakat itu harus menjaga kelestarian daripada goa, karena di dalam goa ini terdapat banyak mineral-mineral yang cukup bagus untuk tumbuhan-tumbuhan kita nantinya. Contohnya, apabila goanya berada di aliran sungai, itu airnya itu bisa menjadi cukup bagus untuk tumbuhan-tumbuhan. Airnya, karena dia sudah mengandung banyak nutrisi-nutrisi seperti dari kotoran kelelawar. Itu bisa menjadi nutrisi yang cukup bagus untuk tumbuhan. Namun kebanyakan saat ini goa juga merupakan potensi penting untuk beberapa perusahaan, karena dari dalam goa inilah salah satu bahan utama pembuat semen. Jadi kebanyakan pabrik-pabrik semen itu menghancurkan goa, ditambang, dijadikan semen. Oh, emang beda? Apa namanya? Berarti dari apa namanya? Dari kars. Dari kars ini. Iya, dari batuan kars. Kalau kars itu cuma ada dalam goa, tapi ada di tempat lain. Kalau yang beginian kan di apa sana juga ada di pinggir jalan. Banyak sebenarnya di pinggir jalan, cuman hanya saja di dalam goa itu struktur materialnya atau struktur tanahnya, struktur bahannya dia lebih kompleks, lebih mendukung untuk dijadikan bahan untuk semen, yang potensial lah untuk dijadikan semen. Apabila goa kita hancurkan, ya bayangkan kehidupan yang mati di sana. Ada kelelawar, ada burung layang-layang, ada jangkrik, ada hewan-hewan aneh. Itu tidak bakal kita temui lagi kalau goa sudah hancur. Jadi mari menjaga goa. Mari menjaga goa. Oke, sekian. Oke, terima kasih atas informasinya Bang Jess. Oke guys, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang goa. Kalau ada goa yang lain, mari kita ke sana lagi untuk melihat ikan yang kelihatan tulang-tulangnya. Jangan lupa bernapas. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you guys. Jangan lupa makan hoodie. Jangan lupa makan hoodie. Oke.